ada pendahuluan, yang dimana dalam panggilannya, gereja sering dipahami sebagai ibu. Tugas gereja untuk mengasuh sebagaimana seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya, yang dimana seringkali ada pandangan yang berbeda tentang gereja sebagai ibu dalam gereja Katolik dan Protestan. Namun tulisan ini berfokus kepada gereja sebagai ibu dalam konteks global dan lokal serta relevansinya. Ada rumusan masalah, dan kita akan membahas apa itu gereja, apa itu ibu, dan juga apa itu gereja sebagai ibu, dan juga apa dasar teologis gereja sebagai ibu. Bukan hanya itu saja, tetapi kelebihan dan kekurangan gereja sebagai ibu, dan juga adanya bagaimana gereja sebagai ibu terlihat dalam konteks masa kini, dan juga yang dimana apa contoh yang gereja terapkan pada saat ini. Dan juga kita akan membahas secara tujuan, apa yang dimana untuk mengetahui pengertian gereja, dan juga untuk mengetahui pengertian sebagai ibu, untuk mengetahui pengertian gereja sebagai ibu, dan juga yang dimana untuk mengetahui dasar teologis gereja sebagai ibu. Dan bukan hanya itu juga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan gereja sebagai ibu juga, dan yang dimana juga untuk mengetahui gereja sebagai ibu dalam konteks masa kini, dan yang dimana juga untuk mengetahui contoh gereja yang menerapkan model gereja sebagai ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri dari gereja sebagai ibu, yang dimana ciri-ciri gereja sebagai ibu ini terlihat jelas dalam sifat keibuan dari gereja, dan dimana juga gereja memiliki ciri khas seperti seorang ibu. Hal ini juga biasa dilihat dari sifat seorang ibu yang berpatokan kepada firman Tuhan. Yang pertama itu ada kasih sayang sebagai pengasuh dan pengasuhan, yaitu terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3 dan dalam Efesus 4 ayat 16. Dan yang kedua ada kebijaksanaan dan pengajaran, yang dimana ada terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7 dan 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dan yang ketiga ada perlindungan dan keamanan, itu terdapat dalam kitab Mazmur 91 ayat 1-4, serta ada di dalam kitab Yesaya ayat pasal 54 ayat 5-6. Dan terakhir ada pengampunan dan kesabaran, yang dimana terdapat dalam Matius 18 ayat 21-22 dan Lukas 15 ayat 9-32. Dan juga saya dan teman saya Mama Angel akan membahas tentang studi kasusnya, yang dimana gereja yang mengalami pekerjaan ilahi melalui roh dan firman seperti gereja-gereja yang berfokus pada pembaruan rohani, pada gereja-gereja Pentakosta atau karismatik. Gereja-gereja Pentakosta menekankan pengalaman pribadi akan pembaruan roh kudus yang datang secara supranatural, yang dimana juga seperti halnya yang Maria mengandung Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus, gereja-gereja ini kembali menekankan bagaimana melalui firman Tuhan dan Roh, gereja dilahirkan kembali dari kekosongan dan juga kemustahilan. Dan juga dalam konteks ini, gereja dipahami sebagai tempat di mana karya Roh Kudus menghidupkan dan memberikan kehidupan baru, meskipun secara manusiawi tampak mustahil dan kosong. Oke, selanjutnya ada studi kasus, yaitu mana gereja yang menyerahkan diri untuk dipakai oleh Allah, seperti gereja yang menjadi pembawa firman Kristus di gereja-gereja evangelikal atau injili dalam banyak gereja injil. Dan jemaat dipanggil untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, seperti halnya Maria yang sukarela menyerahkan rahimnya untuk digunakan Allah. Gereja sebagai institusi dan setiap individu dalam gereja dipanggil untuk menjadi saluran bagi firman Allah, yang dimana berfungsi sebagai harta berharga yang diserahkan kepada dunia, dengan menekankan pentingnya pengajaran firman Tuhan, penginjilan dan misi untuk menyebarkan Kristus ke seluruh dunia menjadi menekankan pentingnya pengajaran firman Tuhan, penginjilan dan misi untuk menyebarkan Kristus ke seluruh dunia dan menjadi pembawa Allah ke dalam realitas dunia. Bukan hanya itu saja, yang dimana seperti gereja yang mengasuh umat di gereja Katolik dan Ortodoks, dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, gereja sering digambarkan sebagai ibu, yang dimana mengasuh umat dalam perjalanan iman mereka.
Dan juga gereja Katolik misalnya melihat peran Maria sebagai model gereja yang mengandung dan melahirkan Yesus, dan juga umat dipanggil untuk menantikan kedatangan Kristus. Seperti yang gereja mengasuh Seperti gereja yang mengasuh umat di gereja Katolik dan Ortodoks. Dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, gereja seringkali digambarkan sebagai ibu yang mengasuh umat dan dalam perjalanan iman mereka. Yang dimana gereja Katolik misalnya melihat peran Maria sebagai model gereja yang mengandung dan melahirkan Yesus, dan umat dipanggil untuk menantikan kedatangan Kristus sebagai mempelai pria. Nah, sambil menjalani kehidupan rohani yang mengasuh dan mendidik mereka dalam iman, dalam konteks ini gereja juga berperan sebagai ibu yang melahirkan dan merawat kehidupan rohani umat melalui sakramen-sakramen dan pengajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa gereja itu sebagai tempat yang menyerahkan diri untuk dipakai Allah, dan gereja juga sebagai mempelai perempuan dan ibu dapat ditemukan dalam berbagai tradisi gereja, baik Katolik, Ortodoks, Pentakosta maupun Injili. Yang dimana juga setiap gereja atau komunitas ini menghidupi aspek-aspek teologi tersebut dengan cara yang berbeda, namun tetap mengacu pada inti ajaran yang menekankan peran gereja sebagai alat Allah untuk melahirkan kehidupan rohani baru dan mengasuh umat mereka dalam pengharapan akan kedatangan Kristus. Selanjutnya, ada di mana model gereja sebagai ibu. Gereja berkontribusi dalam beberapa hal. Yang pertama ada mengasuh dan membimbing umat dalam iman, dan kedua ada gereja mengajarkan firman Tuhan dan membimbing umat agar bertumbuh dalam iman, seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Dan selanjutnya membawa pembaruan rohani, yang dimana gereja dapat menjadi tempat di mana orang dibaharui dalam iman melalui Roh Kudus, menyediakan pengajaran dan doa untuk kehidupan rohani. Oke, saya akan menjelaskan apa pengertian dari gereja tersebut atau asal-usul dari kata gereja. Kata gereja diambil dalam bahasa Portugis yang artinya igreja, dan dalam bahasa Latin artinya ecclesia, dan dalam bahasa Yunani yang sering kali kita dengar berarti ecclesia. Nah, ecclesia ini atau dalam ketiga bahasa ini yang berarti semuanya itu sama, yaitu perkumpulan, pertemuan, atau rapat. Nah, gereja bukan sembarang perkumpulan saja, melainkan kelompok-kelompok orang-orang khusus yang dipanggil Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengannya. Terkadang gereja dipakai dengan kata jemaat atau umat, tapi perlu diingat bahwa jemaat atau umat itu adalah hal yang sangat istimewa. Nah, kata jemaat ini menjadi sangat tidak asing kalau di kalangan sekarang. Jemaat itu seperti orang yang beribadah kepada Tuhan melalui gereja, itu bisa saja disebut jemaat. Nah, tetapi menurut Jerome Brunner, jemaat adalah persekutuan pribadi atau persekutuan saudara-saudara atau persekutuan hidup dan persekutuan Kristus. Jadi jemaat ini itu semacam persekutuan menurut Jerome Brunner ini, yaitu persekutuan antara kita dengan Kristus sendiri. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan analisis eksplorasi model gereja sebagai ibu dalam konteks masa kini. Kita harus tahu mengenai model gereja sebagai ibu. Maksud dari kata itu apa? Model gereja sebagai ibu merupakan konsep yang menekankan atau memperankan gereja sebagai pengasuh bagi jemaat atau pelindung bagi umat-umat. Nah, dalam konteks ini gereja diibaratkan sebagai ibu yang menyediakan kasihnya kepada anak-anaknya, kepada jemaat-jemaatnya, atau memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak-anaknya. Nah, makanya bisa disebut gereja itu sebagai ibu. Nah, ini analisisnya saya menemukan dari berbagai sumber, yaitu yang pertama, analisis sayang dan empati. Gereja sebagai ibu harus menunjukkan kasih sayang dan empatinya melalui pelayanan pastoral, bantuan sosial, dan pendamping atau pembimbing rohani. Yang kedua adalah perlindung dan keamanan. Gereja sebagai tempat perlindungan atau keamanan bagi umatnya. Jadi setiap umat datang beribadah atau setiap umat mau datang ke gereja, mereka harus merasakan tempat ini adalah tempat yang aman untuk berlindung dalam naungan kaki Tuhan. Yang ketiga adalah bimbingan dan atau pendidikan. Gereja sebagai ibu yang harus menyediakan bimbingan atau pendidikan bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya itu dilakukan melalui pembimbingan rohani, pelatihan, atau pelayan pendidikan. Yang keempat adalah kesetaraan. Nah, jadi kalau
kita tahu gereja ini sebagai ibu atau simboliknya ibu, gereja ini harus memiliki kesetaraan. Jadi umat ini merasa dirinya itu berharga, tidak dibeda-bedakan dengan umat-umat yang lain. Nah, yang terakhir adalah jaringan. Gereja ini simbolik sebagai ibu adalah memiliki jaringan atau kesatuan sama hal yang lain, sama dengan yang lain. Jadi gereja ini bisa jadi tempat untuk menemukan atau memiliki kasih persaudaraan itu tersebut. Dalam kenyataannya, gereja tak jarang lebih memberikan perhatian secara rohani dalam bentuk spiritualitas kepada jemaat. Namun gereja harus sadar bahwa gereja harus memberikan perhatian secara jasmani sehingga hal rohani dan hal jasmani dapat sejalan, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Gereja harus dapat memberikan perhatian jasmani, dan gereja juga harus dapat memberikan atau pelayanan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Gereja harus menjadi gereja yang memberikan pemberitaan firman Tuhan itu sendiri, tapi juga harus memberikan pelayanan kasih dalam tindakan, perbuatan, sehingga peran gereja sebagai ibu dapat diwujudkan dalam kenyataan, dalam realitas gereja, sebagaimana gereja menjadi ibu yang penuh kasih, yang sayang, yang mau mengasuh, yang mau merawat dan bertanggung jawab. Nah, jadi gereja ini juga harus dapat terus memfasilitasi jemaat dengan pengembangan rohani seperti ibadah, doa, dan refleksi iman. Nah, jadi buat kita nanti kalau misalnya kita jadi seorang gembala atau seorang hamba Tuhan yang memiliki gereja, kita harus terapkan hal seperti ini, karena hal seperti ini itu sangat penting dalam kondisi sekarang. Apalagi kita tahu sekarang banyak remaja-remaja, banyak janda-janda, banyak kaum miskin itu membutuhkan tempat yang seperti ini. Nah, itulah menjadi peran kita bagi generasi kita.